sebagai pengurus pusat dari ANI, Asosiasi Nazir Indonesia, dan juga menjadi salah satu asesor dari LSP Badan Wakaf Indonesia Pusat. Langsung saja kepada Bapak Eko Priyanto, kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida sada alla ilaha illallah wa sada anna muhammadan abdur rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Bapak Ibu, para ustadz ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan eh, malam hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, pada sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing ya bersama berkaitan tentang The Miracle of Wakaf ya, inovasi wakaf uang ya menuju pahala ya mengalir untuk kita semua. Baik, segera kita mulai saja. Nah, acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute ya. Ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan ya dalam rangka kita ingin ikut berkontribusi ya mengoptimalisasi ya pengembangan wakaf di Indonesia ya dengan melakukan syiar wakaf ya secara konsisten, dan juga kita ikut ya bagaimana berupaya agar wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat. Kemudian kantor pusat dari Wakaf Mulia Institute di Komplek Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk kantor operasionalnya di Jalan Imogiri Timur, kilometer 8,5 Demangan Kopen, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Nah, visi misi ya dari Wakaf Mulia Institute yaitu pertama kita ingin melakukan syiar, yaitu syiar wakaf baik secara online maupun secara offline. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya kita membumikan wakaf di Indonesia. Kemudian kita juga melakukan fundraising, yaitu membantu masyarakat yang ingin berwakaf disalurkan ke Nazir Resmi Wakaf Mulia. Kemudian kita juga mengembangkan program-program pelatihan ya, mengkonsep menyelenggarakan program pelatihan berkaitan dengan optimalisasi wakaf. Kemudian jika kita membangun komunitas ya, diantaranya komunitas pejuang wakaf. Kemudian juga kita mensupport organisasi ya dalam dunia perwakafan dalam upaya optimalisasi ya pengorganisasiannya. Visi dari Wakaf Mulia Institute, kita ingin menjadi lembaga terdepan dalam melakukan syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Kemudian visi khusus kita untuk dunia pendidikan, kita ingin mensupport pengembangan 1000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial ya. Kemudian harapannya bisa meningkatkan income tenaga pendidik dengan standar layak zakat. Kemudian terwujudnya pendidikan yang berkualitas ya, terjangkau, dan bisa memberikan paling tidak 1 juta paket beasiswa kepada anak negeri. Nah, Wakaf Mulia sendiri ya merupakan lembaga yang telah terdaftar secara resmi menjadi Nazir Wakaf Uang ya, dengan registrasi 3300308. Kemudian para pengurusnya juga sudah memiliki sertifikat kompetensi Nazir ya, dan juga sudah menjadi asesor sertifikasi Nazir. Dan program strategis dari Wakaf Mulia Institute yang pertama yaitu ada Wakaf Mulia Institute ini fokus kepada proses edukasi dan literasi wakaf. Kemudian ada Wakaf Mulia Nazir, ini fokus ke optimalisasi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran manfaat ya harta benda wakaf.
Kemudian pejuang wakaf ini fokus untuk membangun komunitas masyarakat yang memiliki impian wakaf itu menjadi lifestyle. Dan kita juga programnya adalah mengembangkan PT Wakaf Mulia Internasional. Ini fokusnya adalah membangun bisnis-bisnis berbasis wakaf menuju kemandirian lembaga, gitu ya. Oke, kita simak Assalamualaikum testimoni warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari ini izinkan saya Nur Huda, Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia, menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia. Karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Yang terakhir saya mau katakan, saat ini ketiga pengurusnya pun sedang mengikuti asesor kompetensi. Dengan izin Allah mudah-mudahan akan mendapatkan juga izin untuk menjadi asesor kompetensi. Jangan ragukan lagi, berwakaf, wakaf mulia tempatnya. Jangan lupa yang ingin mengurus nazir pun bisa berhubungan dengan wakaf mulia. Terima kasih, sehat selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dengan ini menyatakan atau mengucapkan sukses berkah buat teman-teman di Wakaf Mulia Institute, dan kami yakin atau BWI yakin bahwa melalui perjuangan teman-teman di Wakaf Mulia Institute akan lahir para wakif yang hebat, nazir-nazir yang profesional, sehingga WMI bisa menjadi satu bagian yang akan mengembalikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Sekali lagi selamat dan sukses buat Wakaf Mulia Institute. Oke, baik itu ya Bapak Ibu, profil singkat berkaitan dengan Wakaf Mulia Institute. Nah, berikutnya ya kita masuk ke materi kita, ya, The Miracle of Wakaf, ya. Nah, apa itu The Miracle of Wakaf? Bapak Ibu, kita ingat dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihil alim. Dalam surat Ali Imran ayat 92 ini Allah berfirman, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan ya sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, artinya kita tidak akan ya memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kita menginfakkan sebagian harta yang paling kita cintai. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksudkan dengan kebajikan yang sempurna? Nah, kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang dimaksudkan dengan kebajikan yang sempurna itu tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran ketika turun surat Ali Imran ayat 92 ini, maka berbondong-bondonglah para sahabat mewakafkan ya sebagian harta yang paling dicintainya, yaitu diantaranya sahabat Abu Thalha yang mewakafkan kebunnya Baruha, diantaranya juga sahabat Umar bin Khattab yang mewakafkan kebunnya di Khaybar. Yang kemudian ini juga menjadi landasan dari hukum wakaf bahwa Rasulullah bersabda, bila engkau suka wahai Umar, kau tahan pokoknya tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan. Ya. Nah, kemudian bagian dari The Miracle of Wakaf adalah wakaf ini solusi kita meraih pahala mengalir. Kita bisa lihat dalam hadis riwayat Muslim disampaikan bahwa jika seorang itu meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh. Nah, para ulama mengatakan sedekah jariah itulah disebut dengan nama wakaf. Inilah the miracle of wakaf. Ya, kenapa the miracle of wakaf? Karena ya ternyata dengan wakaf ini kita amalkan di dunia, maka kita akan mendapatkan pahalanya terus mengalir ya hingga akhirat,
hingga di saat kita sudah meninggal menunggu penentuan kita masuk surga dan neraka. Nah, sehingga inilah yang kemudian bisa menjadi penolong kita nanti di akhirat ya. Nah, istilahnya kita mendapatkan pasif pahala yang mengalir terus untuk kita. Itulah the miracle of wakaf ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya bagian dari the miracle of wakaf adalah wakaf ini solusi mengatasi segala problematika umat. Apapun masalah umat kita ya Bapak Ibu, solusinya itu adalah wakaf. Seperti dikisahkan di saat Madinah dalam keadaan kekeringan ya, maka kaum muslimin ini untuk mendapatkan air ya, ini kesusahan dan hanya ada satu sumur yang mengalir, yaitu sumur Romah, dan kaum muslimin harus membeli dengan harga yang mahal. Maka kemudian disampaikanlah hal ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, siapa yang menyambut seruan ini? Tidak lain adalah sahabat Utsman bin Affan yang kemudian membebaskan sumur ini ya senilai 38.000 dirham, yang kemudian di samping-samping sumur ini kemudian didirikanlah kebun korma, ada 1.500 pohon korma, yang dimana hasil dari korma ini setengahnya hasil kebun ini dibagikan kepada fakir miskin, setengahnya lagi disimpan ya. Dan setiap panen selalu begitu, setengahnya dibagikan ya, disalurkan, setengahnya disimpan. Sehingga terkumpullah dana yang cukup besar, kemudian dibelilah tanah di Markaziyah ya, di wilayah Masjid Nabawi, kemudian dibangunlah hotel ya bintang 5, kemudian hotel ini diberi nama Hotel Utsman bin Affan gitu ya. Dan hasil dari hotel ini juga setengahnya dibagikan, setengahnya disalurkan. Dan ini berlaku secara terus-menerus. Pertanyaannya sampai kapan? Bisa jadi sampai hari kiamat. Itulah the miracle of wakaf. Bagaimana wakaf ini kemudian memberikan solusi kepada umat, ini tidak hanya di masa itu, tapi memberikan solusi di masa-masa yang akan datang, bisa jadi sampai hari kiamat. Nah, berikutnya bagian dari the miracle of wakaf adalah wakaf ini solusi pengembangan dunia pendidikan. Di masa kejayaan Islam, setiap dirikannya lembaga pendidikan, maka dirikannya juga lembaga-lembaga wakaf. Yang ini diinisiasi oleh Khalifah Al-Ma'mun yang menginisiasi ya berdirinya lembaga-lembaga wakaf untuk mensupport pengembangan dunia pendidikan. Nah, salah satu kalau istilahnya warisan yang bisa kita rasakan sampai sekarang manfaatnya tidak lain adalah kampus Al-Azhar Mesir. Nah, bagaimana kampus Al-Azhar Mesir? Mari kita simak. Sahabat dermawan, wakaf pendidikan merupakan salah satu jenis wakaf yang sudah berjalan sejak lama. Salah satu lembaga pendidikan dengan wakaf yang hingga saat ini terus menunjukkan kemegahannya adalah Universitas Al-Azhar. Universitas ini pada awal pembangunannya merupakan sebuah masjid yang dibangun pada masa Khalifah Al-Aziz dengan dana wakaf atas instruksi para penguasa Mesir pada tahun 970 Masehi. Khalifah Al-Aziz Azhar yang wafat pada tahun 996 Masehi salah satu contoh wakif pada saat itu. Beliau mewakafkan hartanya untuk membiayai penginapan 35 orang pelajar Al-Azhar yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang lemah. Keberjalanan wakaf ini terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya hingga saat ini. Dengan harta wakaf itulah lembaga itu dapat terus berkembang. Pada tahun 1986 misalnya, tercatat dana tunai sebesar 147 juta pon Mesir atau setara dengan 110 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pembiayaan 55 fakultas, termasuk 6.154 orang staf akademiknya. Pengelolaan Masjid Al-Azhar sekarang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir.
banyak tokoh penting dalam dunia Islam yang memiliki alma mater Universitas Al-Azhar. Misalnya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, dan Syekh Ahmad Yasin. Ulama Indonesia pun juga banyak yang menuntut ilmu di sana, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, Profesor Hurai Shihab, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, dan masih banyak lagi. Oke, ya itulah The Miracle of Wakaf, ya bagaimana warisan dari Al-Azhar Mesir ya. Kurang lebih ada 1000 ya, sudah berdiri 1082 tahun ya. Kemudian sudah memiliki 8.000 sekolah, kemudian juga 2 juta pelajar mahasiswa dan 500 ribunya itu beasiswa ya. Nah, inilah bagian dari warisan dari bagaimana lembaga pendidikan itu disupport ya oleh wakaf gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, Bapak Ibu para ustadz saja sekalian, ya, wakaf ini ya dalam dunia pendidikan ini juga sudah dikembangkan oleh Harvard University ya, yang mereka memiliki namanya endowment fund ya. Berapa endowment fund mereka? 40 miliar dolar yang kalau dirupiahkan kurang lebih 600 triliun ya rupiah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah kemudian menjadi visi kita bersama bagaimana kita bisa mengembangkan ya yayasan-yayasan pendidikan di Indonesia ini bagaimana bisa memiliki yang namanya endowment fund ya, dana wakaf abadi ya, senilai 600 triliun ya seperti ini ya insyaallah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bicara wakaf maka kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari wakaf. Nah, wakaf ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jadi intinya wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif. Jadi kita memisahkan harta benda yang awalnya milik kita pribadi, kemudian kita pisahkan harta benda ini kemudian menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya alhamdulillah Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sehingga menjaga ya harta benda wakaf itu. Nah, apa saja unsur wakaf? Yang pertama ada namanya wakif, yaitu orang yang berwakaf. Kemudian ada mauquf alaih, yaitu penerima manfaat wakaf. Kemudian ada nazir, ya pengelola harta benda wakaf itu. Kemudian ada mauquf ya, harta benda wakaf itu sendiri, kemudian sighah ikrar wakaf, berikutnya jangka waktunya. Apakah jangka waktunya abadi atau jangka waktunya sementara? Nah, bagaimana dengan harta benda wakaf? Dan ternyata berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf itu sangat luas. Ada harta benda yang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun, kemudian harta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Berikutnya ada harta benda yang bergerak, misalnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Nah, di sini ada harta benda wakaf yang menarik untuk kita kembangkan, ya sangat strategis, yaitu harta benda wakaf berupa uang. Ya. Nah, kenapa? Karena bicara kita ingin membangun lifestyle masyarakat, ya maka ya kalau kita pengen semua masyarakat ini bisa berwakaf, tidak lain adalah dengan yang namanya wakaf uang. Nah, kemudian bagaimana pengertian ya dari wakaf uang itu? Jadi wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Ya. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara wakaf dengan infak sedekah biasa. Kalau infak sedekah biasa, skemanya kita kumpulkan, kemudian kita salurkan. Tapi kalau wakaf uang, ya skemanya adalah kita kumpulkan, kemudian kita produktifkan, ya kemudian hasilnya baru kita salurkan. Nah, di mana nanti kita memastikan bahwa pokoknya itu terjaga, ya tidak boleh hilang. Nah, ini ya Bapak Ibu.
Makanya sangat strategis sekali nih wakaf uang. Nah, bagaimana fatwa DSN MUI berkaitan dengan wakaf uang? Ya, fatwanya hukumnya adalah jawaz atau boleh. Nah, akan tetapi nilai pokok wakaf uang tidak boleh dijual, ya, harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Nah, apa saja pilihan dari program wakaf uang itu? Ya, yang pertama ada namanya wakaf melalui uang. Skemanya bagaimana wakaf melalui uang ini? Yaitu wakif menyerahkan sejumlah dananya ke nazir, ya, melalui rekening nazir yang ada, ya, melalui rekening nazir, dan nanti di sini nazir menggunakan dana wakaf ini sesuai dengan peruntukannya, misalnya untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung, membeli mobil operasional, dan seterusnya. Nah, jadi objek wakafnya bukan uangnya, tapi objek wakafnya adalah barangnya, ya. Ini sesuai dengan keputusan Lembaga Fikih Oki 140 dan Standar Syariah Internasional di Bahrain tentang wakaf, dan Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Ya, ini namanya wakaf melalui uang. Yang berikutnya, ya, ada wakaf uang abadi. Nah, ini skemanya bagaimana? Wakif menyerahkan sejumlah dananya, ya, ke nazir melalui rekening nazir yang ada di LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Kemudian nazir berkewajiban memproduktifkan wakaf uang ini dan sekaligus menjaga keabadian dari wakaf uang itu. Nah, bisa diproduktifkan untuk usaha syariah secara langsung, akan tetapi di sini nazir harus menjamin, ya, keabadian dari wakaf uang itu. Berikutnya, atau diinvestasikan menggunakan instrumen perbankan syariah, ya. Misalnya deposito syariah, sukuk, dan seterusnya. Kemudian, ya, hasil dari produktivitas ini kemudian disalurkan ke mauquf alaih, ya, atau penerima manfaatnya. Nah, dalam konteks dunia pendidikan bisa jadi untuk pengembangan dunia pendidikan, ya, bisa untuk keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan hal mubah lainnya. Nah, ini, ya, wakaf uang abadi sesuai dengan Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Kemudian ada wakaf uang berjangka. Nah, kalau wakaf uang berjangka skemanya sama seperti wakaf uang abadi, tapi bedanya ada jangka waktunya. Minimalnya 1 tahun, minimalnya 1 juta. Nah, akan tetapi untuk wakaf uang berjangka ini, untuk investasinya itu harus di instrumen perbankan syariah. Karena memang dananya harus kembali, ya, Bapak Ibu. Nah, ada jangka waktunya. Nah, ini skema ini, ya, sesuai dengan Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Nah, nanti dalam pengembangan wakaf uang ini, ya, karena fokusnya adalah membangun, ya, program-program wakaf produktif, maka harapannya nanti akan lahir, ya, proyek-proyek wakaf produktif dengan skema wakaf uang ini. Bisa berupa barbershop wakaf, air minum isi ulang, laundry, minimarket, budget hotel, ya, tempat wisata, dan usaha-usaha lainnya yang nanti ini harapannya bisa menjadi solusi bagi pengembangan dunia pendidikan, sosial, dan lain-lainnya, ya. Nah, kemudian dalam pengembangan wakaf uang ini juga di saat sekarang ini sudah ada inovasi, ya, dalam wakaf uang itu. Yaitu inovasinya yang disebut dengan nama wakaf asuransi syariah. Ini adalah solusi kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, apa itu wakaf asuransi syariah? Yaitu adalah sebuah metode saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagai upaya kita menyempurnakan amal dengan wakaf uang terbaik dengan menggunakan instrumen asuransi jiwa syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, kita simak, ya, sambutan dari Ketua Badan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan
keharkatan, keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekarang tumbuh kembali. Tugas BWI, Badan Wakaf Indonesia, yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan. Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif, yaitu untuk masjid, untuk musola, untuk permakaman, dan seterusnya. Juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif. Meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif. Karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi. Yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam, mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana konsep dari wakaf asuransi syariah ini? Jadi ini adalah sebuah solusi bagi kita yang ingin ya mengoptimalisasi ya wakaf kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, skemanya bagaimana caranya yang kita lakukan? Kita bisa mengawali dengan iuran rutin ya, dengan konsep akad nyata baru, yaitu iuran hibah kebajikan tolong-menolong di antara peserta bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Nah, iuran tabaru ini yang kita kenal dengan nama asuransi jiwa syariah ya, yang dimana iuran yang kita berikan setiap bulan itu menjadi namanya dana tabaru atau tabarufan atau dana ta'awun, takaful di antara peserta ya, bukan milik perusahaan tapi milik para peserta. Nah, ketika mengikuti program asuransi jiwa syariah ini, ya inilah yang membedakan dengan asuransi syariah biasa, ya dengan konsep wakaf asuransi syariah ini nanti pesertanya, ya ketika memulai program asuransi jiwa syariahnya akan ya mengisi yang namanya wa'ad, ya itu janji untuk berwakaf. Nah sehingga dengan setelah mengisi janji berwakaf ini, ketika mereka mengikuti programnya, suatu saat misalnya mereka meninggal, maka mereka akan mendapatkan santunan. Misalnya santunannya 2,3 miliar. Nah, dari santunan 2,3 miliar ini, ya sesuai dengan wa'adnya, maksimal 45%-nya bisa diwakafkan, yang kemudian yang 55%-nya ya menjadi santunan bagi ahli waris. Nah, inilah bagian dari The Miracle of Wakaf ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana ya pesertanya ini kemudian bisa berwakaf ya di akhir hidupnya, bisa berwakaf, dan ini bisa menjadi solusi husnul khotimah. Yang dimana wakaf ini kemudian disalurkan ke nazir ya, wakaf atau yayasan ya. Nah, makanya nanti kalau dikembangkan dalam konteks dunia pendidikan, maka ya di wakaf ini akan disalurkan ke yayasan ya pendidikan ya ketika memang mengembangkan ini. Yang 55%-nya menjadi santunan untuk ahli waris. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana pendapat DSN MUI berkaitan dengan skema ya wakaf asuransi syariah ini? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah, maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, para ustadz sekalian, ya, wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah solusi kita menuju husnul khotimah. Di mana kita bisa belajar dalam surat Al-Munafikun ayat 10, Allah mengingatkan kita, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang ya kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, dia menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, artinya Allah memberikan peringatan ya kepada kita dengan kisah ini, bagaimana ada seorang yang sudah saatnya meninggal, tapi minta ditunda meninggalnya kepada Allah. Nah, pertanyaannya ketika minta ditunda mau ngapain? Ya ternyata ya dia menyatakan pastinya kan dia akan ibadah ya, dan ternyata ibadah yang dia sampaikan kepada Allah bukan umroh haji salat ya, tapi yang disampaikan adalah sedekah. Nah, artinya ini sebuah pelajaran penting, bisa jadi sedekah inilah yang bisa menolong kita nanti di akhirat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya menjadi pelajaran penting bagi kita, wakaf asuransi syariah ini adalah menjadi solusi. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu tidak bisa kita rencanakan. Tapi yang namanya persiapan menuju kematian itu yang bisa kita rencanakan. Nah, wakaf asuransi syariah ini upaya kita mempersiapkan ya kematian kita itu adalah kematian yang terbaik. Nah, di mana ketika kita meninggal, maka kita bisa berwakaf ya dalam jumlah besar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, implementasinya bagaimana dalam program wakaf asuransi syariah ini? Misalnya asumsinya ini ya iuran rutinnya setiap bulan misalnya 1950 selama 6 tahun ya. Kemudian manfaat ya santunannya itu 2,3 miliar. Kemudian yang 45%-nya menjadi wakaf, yang 55%-nya santunan untuk ahli waris. Nah, artinya dengan skema ini kita sebagai pesertanya itu sudah bersiap-siap diri lah ya, satu saat ketika kita meninggal itu kita bisa berwakaf ya dalam jumlah besar ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wakaf terbaik kita. Dan hal ini sejalan dengan hadis riwayat Ibnu Majah ya, disampaikan ya Rasulullah ditanya ya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian. Itulah manusia yang paling cerdas. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, pentingnya wakaf asuransi syariah ini.
Nah, untuk program wakaf asuransi syariah ini, Wakaf Mulia Institute bekerja sama dengan Jendali Syariah ya selaku penyelenggara dari program wakaf asuransi syariah yang telah berdiri 190 tahun, ada di seluruh negara di dunia. Dan untuk Jendali Syariah sendiri, khusus yang unit syariahnya di Indonesia sejak tahun 2017. Ini Dewan Pengawas Syariahnya Ustadz Asep Supaidillah dan Dewan Pengawas Syariah berikutnya Ustadz Muhammad Zubair ya dari DSN MUI. Ini untuk penghargaan yang sudah dimiliki oleh Jendali Syariah ya. Nah, untuk program yang bisa kita ikuti, nah ini ada program terbaru namanya program Rizkia. Ya, bisa mulai dari 50.000 per bulan untuk program Rizkia dan manfaat santunannya bisa sampai 500 juta ya. Nah, bagaimana gambaran ya program ya Rizkia yang bisa kita ikuti ya dalam rangka tadi kita bisa mengimplementasikan ya wakaf asuransi syariah ini. Nah, program Rizkia ini menarik ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Menarik karena ya ketika misalnya kita mengikuti ya program ya wakaf asuransi syariah ini ya kita iuran rutin setiap bulan ya misalnya selama 5 tahun, maka kemudian kita akan dilindungi selama 10 tahun. Nah, dalam rentang 10 tahun ini kalau terjadi sesuatu misalnya kita meninggal, maka kita akan mendapatkan santunan dan santunannya itu 45%-nya diwakafkan, yang 55%-nya menjadi santunan untuk ahli waris. Nah, tapi menariknya kalau tidak terjadi apa-apa, ya artinya selama 10 tahun itu kita sehat-sehat saja gitu ya. Nah, maka ya setelah 10 tahun ini dana kita akan dikembalikan. Nah, jadi kalau tidak terjadi apa-apa itu dananya bisa dikembalikan. Nah, artinya ini menarik ya, jadi tidak ada ruginya bagi kita seperti kayak kita nabung aja gitu ya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya ini ada namanya Pak Burhan ya, usianya 30 tahun. Dia memiliki program namanya Rizkia. Ya, di sini manfaat meninggalnya 100 juta. Ya, kemudian ini meninggal biasa, kalau meninggal kecelakaannya 200 juta. Nah, kemudian dan ini maksimalnya 45% bisa diwakafkan. Ya. Nah, iuran rutinnya setiap bulan kurang lebih 153.000 setiap bulan. Masa pembayarannya itu selama 5 tahun. Ya, kemudian masa asuransinya itu selama 10 tahun. Nah, sehingga kondisinya Bapak Ibu misalnya tadi ya, yang namanya Pak Burhan ini mengikuti programnya iuran rutin setiap bulan ya dalam rentang waktu 5 tahun. Nah, ketika misalnya dalam rentang 5 tahun ini ya, kemudian setelah 5 tahun tahu-tahu kemudian meninggal, maka ya Pak Burhan ini akan mendapatkan santunan yang 45%-nya itu kemudian bisa menjadi wakaf, yang 55%-nya menjadi santunan untuk ahli waris, gitu ya. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu atau tidak terjadi apa-apa, dana yang sudah diiurkan setiap bulan selama 5 tahun tadi itu akan dikembalikan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang menarik ya bagi kita ya, kalau bagi kepala keluarga ini bisa menjadi dana pendidikan ya untuk anak-anak kita. Ya, kalau misalnya kita meninggal sewaktu-waktu, maka ini bisa dialokasikan untuk dunia pendidikan anak kita. Kalaupun tidak terjadi sesuatu, maka dananya akan kembali juga. Ini juga bisa digunakan untuk pendidikan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini menarik sekali ya untuk program Rizkia ini. Nah, ini juga ada program Rizkia untuk satu keluarga. Nah, ini dengan asumsi ayah, ibu, dan 2 anaknya, begitu ya. Nah, ini total iuran per bulannya hanya 760.000 per bulan, tapi semua anggota keluarganya dilindungi yang masing-masing pesertanya itu 100 juta ya Bapak Ibu ya manfaat meninggalnya. Yang dimana sekali lagi maksimal 45%-nya bisa diwakafkan. Nah, sehingga dengan skema ini ya anggota keluarga kita semuanya terlindungi ya Bapak Ibu, yang dimana suatu saat ketika meninggal akan dapat santunan dan juga berwakaf. Dan kalau tidak terjadi sesuatu maka dananya kembali ya. Kalau dengan 760.000 per bulan ini berarti 45 juta ya akan kembali. Dan sekali lagi ini bisa menjadi tabungan ya untuk keluarga kita ya, untuk tabungan pendidikan keluarga kita. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa juga kita kembangkan ya untuk diri kita masing-masing. Nah,
Program Rizkia ini ya menariknya sesuai dengan prinsip syariah, perlindungannya bisa 200% karena kalau meninggal kecelakaan dikali 2 ya Bapak Ibu, kontribusinya terjangkau dan berkah kontribusinya kembali. Tadi ya dananya kembali. Nah, bagaimana ya portofolio ya dari pengembangan wakaf asuransi syariah ini? Alhamdulillah kurang lebih sudah 1.087.000.000 itu disalurkan ya dari manfaat wakaf asuransi syariah ini ya. Penyaluran wakaf manfaat asuransi ini ada disalurkan ke Dompet Duafa dan Dewan Masjid Indonesia. Nah, sudah juga ya manfaatnya ini disalurkan untuk pembangunan ya Rumah Sakit Hasyim Asy'ari, kemudian juga untuk pembangunan masjid ya, pipanisasi dan banyak program-program yang lainnya ya penyalurannya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga implementasinya di pondok pesantren ya Matiul Anwar ya. Ini juga ada pencairan klaim yang kemudian menjadi wakaf. Dan juga kita bisa lihat penyaluran ya manfaat ya wakaf ya. Wakaf manfaat asuransi ini untuk penyaluran ke Dompet Duafa berupa ambulans. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini kita sudah menyerahkan 1 unit ambulans hasil wakaf manfaat asuransi di produk asuransi jiwa syariah Generali Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda, nasabah Generali, kepada almarhum yang telah kami tunaikan manfaat wakafnya langsung kepada mitra kami Dompet Duafa yang juga akan langsung diserahkan kepada Rumah Sakit Gria Medica di Tulang Bawang, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Madulang dari Dompet Duafa. Hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa Generali Insurance telah menyalurkan manfaat asuransi daripada nasabahnya untuk 1 unit ambulans. Insya Allah 1 unit ambulans ini nantinya akan kami manfaatkan untuk mendukung layanan kesehatan di rumah sakit wakaf kami yang berada di Lampung Utara, yaitu Rumah Sakit Gria Medica. Oke Pak, saya mulai dengan pantun ya Pak. Siap. Siap, oke. Siap? Udah siap? Oke, niat hati menyeberang ke kali. Cakep, Menyeberang kali bareng si Wulan. cakep. Assalamualaikum Generali. Kami datang bawa ambulans. Wih. Kita balas ya. Oke. Jalan-jalan beli sekoteng. Cakep, Pulangnya beli onde-onde. cakep. Waalaikumsalam Abang Ganteng. Wes. Ini ambulans dari mana? Wes. Selat Malaka, Selat Bali. Berpetualang pergi bersama. Emang sahabat Generali, ini wakaf langsung kita terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saudara-saudara kita di Lampung Utara masih memerlukan transportasi untuk pelayanan kegawat daruratan. Sehingga kami berterima kasih dan juga kepada seluruh nasabah Generali Insurance karena apa yang telah diwakafkan insya Allah akan sangat bermanfaat. Mewakili Rumah Sakit Gria Medica, rumah sakit berbasis wakaf ke-6 Dompet Duafa yang berlokasi di Tulang Bawang, Lampung, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Generali Indonesia dan Dompet Duafa atas pemberian wakaf berupa ambulan untuk operasional Rumah Sakit Gria Medica. Ambulan ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat di Tulang Bawang dan kami berharap mudah-mudahan program seperti ini akan terus berlanjut, bekerja sama membantu menyehatkan masyarakat di Tulang Bawang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Generali Unit Usaha Syariah sudah melakukan penyerahan ambulan ya, buat rumah sakit di bawah Dompet Duafa, dan ambulan ini merupakan bagian ataupun dari salah satu produk yang dikembangkan oleh Generali, yaitu manfaat asuransi. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian bagaimana implementasinya ya konsep dari wakaf asuransi syariah itu.
Nah, terus kemudian kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Maka kesimpulannya inilah penting bagi kita untuk membangun namanya wakaf lifestyle, yaitu gaya hidup wakaf, ya. Nah, yaitu adalah wakaf lifestyle road to Jannah. Yang harapannya setiap kita memiliki impian suatu saat bisa berwakaf dalam jumlah besar yang dimana kita lakukan kemudian kita awali ya dengan sedekah rutin dengan konsep wakaf asuransi syariah di masa hidup kita. Kemudian kita juga membiasakan diri berwakaf uang, wakaf melalui uang hingga akhir hayat kita ya. Sehingga suatu saat ketika kita meninggal, maka kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, menjadi wakaf terbaik kita. Kemudian ya kita mendapatkan ya dipadamkan dari api sisa kubur, ya mendapatkan pahala mengalir dan harapannya kita juga bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah wakaf lifestyle ya Bapak Ibu. Bagaimana harapannya ini kemudian menjadi gaya hidup kita bersama yang kita jadikan ya dalam seluruh aktivitas kehidupan kita ini kita tidak terlepas dari yang namanya wakaf. Dan insya Allah ini bisa menjadi solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Baik, terakhir Bapak Ibu ya sebelum nanti kita ada diskusi dan tanya jawab. Nah, ini saya ada kuesioner terlebih dahulu. Silakan ya Bapak Ibu, langkah berikutnya bisa mengisi kuesioner. Insya Allah ya apa yang Bapak Ibu isi nanti ini mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nanti saya kasih waktu 2 menit ya Bapak Ibu untuk kuesioner. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi solusi kita bersama. Baik, silakan Bapak Ibu isi kuesioner. Saya kasih waktu 2 menit ya Bapak Ibu. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu yang hadir ya hari ini untuk bisa mengisi kuesioner. Silakan kembali cek ya di chat Zoom. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu isi nanti ini bisa menjadi solusi ya Bapak Ibu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi keberkahan ya untuk kita semua. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Wisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini, yaitu terkait dengan The Miracle of Wakaf, solusi bagaimana kita bisa mendapatkan eh, husnul khotimah. Baik, Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kemudian belum mengisi untuk kuesionernya, bisa diklik Bapak Ibu di chat Zoom. Dan insya Allah kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang hadir, bisa pertanyaan disampaikan dengan dua cara ya. Yang pertama yaitu dengan cara mengangkat tangan, raise hand, kemudian nanti dibuka untuk suaranya, audionya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu. Ini ada Bapak, oh Masya Allah ya, ada Pak Dokter Oni, kemudian ada Bapak Jamaluddin Effendi, ada Bapak Eman Sulaiman, ada Mas Yun, ada Bapak Marwidin, ada Bapak Majapahit, kemudian juga ada Bapak Ali Yusri, dan juga Bapak Agus Sugeng. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Dan pastikan Bapak Ibu bisa presensi ya di chat Zoom supaya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi kiriman yang akan disampaikan oleh admin Wakaf Mulia untuk bisa dipelajari lebih ulang terkait dengan penjelasan dari materi kita di malam hari ini. Saya sharekan lagi Bapak Ibu untuk format presensinya. Baik, silahkan. Di saat ini program Rizkia ini Bapak Ibu menjadi andalan ya dari program Wakaf Asuransi Syariah yang dikembangkan oleh Wakaf Mulia Institute bekerja sama dengan Generalis Syariah, karena di si program Wakaf Rizkia ini begitu ya, itu dana yang kita transfer ke Tabaruk Fund gitu ya, selama mungkin sesuai dengan kesepakatan dari peserta, apakah itu mulai dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun gitu ya. Ketika dalam rentang waktu 10 tahun kemudian tidak terjadi resiko, maka nanti dana itu akan kembali 100% kepada peserta. Dan silakan nanti dari dana yang dikembalikan itu apakah mau digunakan untuk wakaf sesuai niat awalnya atau mau digunakan yang lain, bisa juga menjadi apa ya istilahnya dana tabungan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga ketika dalam rentang waktu 10 tahun terjadi resiko Bapak Ibu ya kepada peserta, maka seperti dengan waatnya yang sudah disepakati dari awal bahwa 45% akan menjadi wakaf dan 55%-nya akan disampaikan kepada ahli warisnya. Jadi kalau kita melihat konsepnya di sini itu semuanya win-win solution ya Bapak Ibu ya, tidak ada satu pihak pun yang kemudian dirugikan, dan konsep ini memang sudah disetujui ya dan di ACC dari OJK dan juga DSN MUI ya terkait dengan konsep syariahnya. Silakan, mungkin Ustadz Eman mau ada yang ditanyakan, Pak Eman Sulaiman? Sepertinya video beliau ini ya berhenti.
Baik Pak Eko, mungkin sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Ini nanti tinggal kita akan ini ya mengirim materi kepada Bapak Ibu semuanya supaya kemudian bisa dipelajari lebih detail lagi ya terkait pemaparan kita pada kesempatan malam hari ini. Pak Jamaluddin, apakah ada yang mau ditanyakan, Pak Jamaluddin Effendi? Oh, belum ada. Baik, mudah-mudahan semuanya sudah cukup jelas. Dan sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Eko Priyanto. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian ya, wakaf ya ini adalah sebuah instrumen yang sangat penting ya kita miliki bersama. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu ya apakah ya amalan kita ini cukup ya Bapak Ibu untuk bisa membantu kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wakaf inilah ya salah satu alat atau salah satu hal yang bisa kita jadikan amalan andalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana ya dia memberikan kemanfaatan yang luar biasa, baik itu kemanfaatan bagi umat ya, bagaimana hasil dari pengembangan wakaf ini bisa menjadi solusi kesejahteraan umat. Kemudian juga bagi kita ya sebagai pewakif gitu ya, ini bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dan wakaf ini ya sudah menjadi lifestyle-nya ya para sahabat ya Bapak Ibu dan ini kemudian tadi bisa menjadi sebuah tauladan yang penting ya bagi kita. Nah, makanya tema besar kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita jadikan wakaf ini lifestyle kita ya. Baik kita sebagai wakif ya maupun kita mungkin sebagai penggiat wakaf ya dengan menjadi bagian dari pejuang wakaf, menjadi nazir ya dan insya Allah apa yang kita lakukan ini sekali lagi bisa menjadi solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah menyampaikan closing statement-nya pada kesempatan malam hari ini yang tentunya ini menjadi semangat bagi kita semua supaya kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mempersiapkan ya untuk bekal terbaik kita menuju kepada akhirat. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya, para peserta seminar The Miracle of Wakaf pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Eko tadi bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua untuk senantiasa berbekal, dan berbekal. Oleh karena itu, marilah forum kita pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ustaz.